طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu Majelis Ta'lim An-Nubala yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari, di hari yang ke-18 di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kemampuan, pertolongan serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya, Quran surat Al-Asr. Al-Asr ini surat yang ke-103, diturunkan di Mekah. Al-Asr artinya demi masa atau waktu, ya Allah bersumpah dengan waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Demi masa atau waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Dengan sumpah. Sumpah itu artinya untuk memberikan penekanan atau orang perhatian dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ditanya sama orang, kamu, kata kita, saya melihat peristiwa di daerah sana, peristiwanya mencekam begini-begini, benar, kamu nggak bohong. Nah, supaya meyakinkan dia, kita memakai sumpah, demi Allah saya melihatnya. Nah, kalau orang udah pakai demi Allah, maka si pendengar akan semakin percaya dan yakin gitu. Maka Allah bersumpah di sini dengan waktu. Sumpah Allah itu banyak, Bu, sebetulnya. Allah itu bersumpah dengan nama-nama makhluknya yang ada di bumi. Dengan nama waktu tuh banyak gitu ya. Dengan nama-nama bumi, dengan nama-nama langit, dengan nama-nama matahari, wal qamari, kemudian wadduha, kemudian wan nahari, kemudian wal laili dengan nama malam gitu ya. Wal asri dengan bersumpah dengan waktu. Di antara sumpah Allah yang banyak tadi, yang paling mulia adalah, yang paling agung sumpahnya itu dengan memakai waktu. Di antara semua sumpah-sumpah Allah, yang paling besar adalah dengan memakai waktu. Ketika Allah bersumpah dengan matahari, ketika Allah bersumpah dengan bumi, dengan langit dan semua isinya, mereka itu yang dipakai sumpah oleh Allah itu pasti semuanya terikat dengan waktu. Tapi waktu tidak mengikat mereka, begitu. Contoh, kenapa waktu ini dijadikan sumpah oleh Allah ya Bu ya? Semua makhluk Allah pasti ada masanya Bu, ada waktunya. Bumi pasti ada waktunya. Berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, berapa miliar tahun, semuanya terikat dengan waktu. Umur manusia ada yang 40 hari, ada yang 100 hari, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 100 tahun. Semuanya terikat dengan waktu. Makanan, minuman, semua yang kita menempel pada kita, semuanya ada kadar waktunya. Kalau waktunya sudah di luar dari kadar, tidak terikat lagi dengan waktu, maka itu namanya kadaluarsa. Kalau sesuatu sudah kadaluarsa Bu, di luar waktu, maka sesuatu itu sudah tidak berharga lagi. Contoh, ketika ada makanan ya Bu ya,
ada makanan. Makanan ini masa berlakunya 2 atau 3 tahun. Ketika lewat dari itu, keluar dari masanya, maka dia kadaluarsa. Ketika itu kadaluarsa, berguna apa masih bisa digunakan? Sudah tidak bisa digunakan lagi. Begitupun umur manusia. Allah ini bersumpah dengan waktu kepada manusia. Kata Allah, ketika engkau memiliki umur, maka pergunakanlah umur itu supaya bisa bermanfaat. Karena kalau umurmu sudah habis, maka umurmu kadaluarsa, tidak ada berguna lagi. Jangankan ketika umur kita kadaluarsa. Maksud umur kadaluarsa itu ketika nyawa sudah ada di tenggorokannya. Itu kadaluarsa berarti ya. Jadi sudah tidak bisa, mau tobat nggak bisa, mau ini nggak diterima, itu nggak diterima. Jangankan ketika itu sudah kadaluarsa, mendekati kadaluarsa aja Bu, umur kita itu sudah berkurang nilainya. Contoh, kita sudah sakit keras ya Bu ya. Sudah sakit keras, kemudian ini kelihatannya bakal tidak lama lagi orang ini hidup. Maka ketika dia mau berbuat baik, itu udah dipotong sama Allah nilainya, nggak bisa lebih dari 1/3 kalau dia mau berinfak. Dia hartanya banyak contohnya. Dulu tuh dia ngerasa, ya Allah, aku nih rugi dulu, kenapa? Padahal ujung-ujungnya aku mati, kata dia gitu kan. Ketika dia mau menginfakkan yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini, kata Allah, kamu udah mau kadaluarsa. Nilai dirimu tuh udah rendah di hadapan aku, kata Allah. Gitu. Karena sudah rendah, tidak bisa semuanya bernilai. Yang bernilai itu cuma 1/3 aja. Maka yang lainnya untuk orang-orang yang masih hidup, keluargamu, tubuh. Tapi kalau sehat, mau berapa aja kan kita bisa. Dinilai oleh Allah, bernilai. Maka kata para ulama Bu, ketika kita sehat, berinfak. Ketika kita sehat, ada niat yang tinggi, yang bagus, itu nilainya di mata Allah luar biasa besarnya. Tapi kalau kita sudah mendekati ajal, kena kanker stadium 4, sayang, ya Allah saya mau begini, saya Allah saya. Kata Allah tuh, ya kan kamu begitu karena mau mati. Itu nilainya udah rendah. Jadi makanan aja Bu. Dulu saya pernah berjualan ya. Itu Indomie kalau sudah seminggu lagi dimakan gak ya? Dimakan gak ya? Padahal masih ada waktunya. Tapi kalau udah mendekati kadaluarsa, udah ragu-ragu Bu makannya. Ibu pernah ini gak? Coba deh. Ada apalagi alat kosmetik ya Bu ya. Tinggal sebulan lagi. Ini waktu pembuatannya 2020. Terakhir 2023. Ini tinggal sebulan. Ibu gak berani Bu. Udah baunya juga udah mulai beda ya, kayaknya perasaannya juga dipegangnya udah nggak begitu ini, padahal masih ada waktunya, jangka waktunya. Tapi kalau sudah mendekati, sudah keyakinan kita juga sudah nggak begitu yakin, dipakai juga antara nyaman dan enggak gitu kan, terus ini nanti merusak nggak sih ya, udah begitu Bu. Jadi benar ketika Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu itu adalah makhluk Allah yang paling besar dan terbesar dibanding sumpah-sumpah yang lainnya Allah. Kan Allah banyak bersumpah kan di dalam Al-Quran. Tapi ternyata waktu itu yang berkaitan dengan diri kita khususnya. Ya. Nah itu artinya begitu. Kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat besar? Wal asr, demi masa. Demi waktu. Yang ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Inna di sini menunjukkan harfu taukid. Sesungguhnya berarti ada sesuatu yang benar-benar gitu Bu. Tidak bohong dan sesuatu itu pasti gitu. Kata Allah, sesungguhnya benar-benar bahwa itu tuh hakul yakin gitu. Insan manusia
Kenapa Allah di sini menyebutkan insan, Bu? Padahal nama manusia itu kan banyak, Bu. Ada namanya nas, qul a'udzu birabbin nas. Ada namanya basyar, ana basyarun mislukum. Aku manusia. Basyar itu basirah, artinya kulit ya. Kemudian ada juga namanya bani Adam. Kenapa Allah nggak menyebutkan inna bani Adam atau innal basyar atau innan nas, tapi Allah menyebutkannya innal insan, karena insan artinya diambil kata nasia, yaitu lemah. Kita ini lemah, Bu. Pelupa, orang pelupa lemah nggak, Bu? Bisa dipercaya nggak? Kalau seperti suruh nginget sesuatu, nggak, dia mah pelupa, jangan itu. Berarti dia punya kelemahan. Jadi dimulai ketika kita diciptakan oleh Allah, lam yakun syai'an mazkura. Hal ata'alal insan, bukankah kamu datang hai insan, tuh di situ Bu. Manusia yang lemah. Kamu tuh ketika lahir tidak mengerti apa-apa, emang lemah gitu. Nah, udah lemah, lafi husrin. Allah tuh ingin memberikan pernyataan yang keduanya, lapi. Lah itu juga lam taukid, Bu. Kalau lam taukid itu artinya lam yang menyatakan bahwa hal tersebut benar-benar gitu, Bu. Lafi, pasti. Dan manusia itu yakin akan seperti itu. Akan seperti apa? Kondisinya husr. Kondisinya dia pasti dalam kerugian. Lafi. Tapi dibacanya la-nya harus pendek, Bu, nggak boleh panjang. Jadi kalau dibacanya panjang, karena belum ngaji mungkin ya, belum ngaji tahsin ya, Bu ya. Lafi, kan suka ada yang lagi belajar itu. Artinya akan berubah kebalik, Bu. Tidak rugi. Sesungguhnya manusia dalam keadaan tidak merugi. Kebalikan tidak merugi, beruntung. Berarti kan tidak sesuai dengan keinginan Allah ya, di dalam surat Quran yang ayat yang kedua ini. Kalau dibacanya panjang, harus dibaca pendek. Jangan sampai salah, Bu. Kenapa? Karena akan merubah arti. Kalau merubah arti, kata Al-Quran, kenapa banyak manusia yang dilaknat oleh Al-Quran, Bu? Ada orang baca Quran dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ketika Al-Quran ingin berkalam-kalam dengan Allah, ingin memuliakan Allah, tiba-tiba malah omongan kita menghujat-hujat Allah. Gimana nggak dilaknat oleh Al-Quran? Kenapa? Gara-gara nggak mau belajar membaca dengan baik dan benar bacaan Al-Quran itu. Dibacanya bukan la, tapi lafi. La-nya pendek, lamnya lam taukid, penguatan, menguatkan, untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya manusia semuanya, kalau kata para ulama ahli bahasa, innal insan itu menunjukkan diri manusia secara keseluruhan gitu, Bu, bakal rugi. Dari mulai bangun tidurnya, dari mulai dia bekerjanya, dari mulai dia berinteraksi dengan anaknya, dengan suaminya, dengan tetangganya, dengan koleganya, dengan pekerjaannya, dan semuanya manusia itu rugi semuanya, Bu. Rugi kata Allah. Jadi kalau namanya rugi itu di dunia ya, Bu ya, contoh nih. Ini menurut para ulama yang rugi itu apanya nih ya? Ketika manusia, saya kelewat nih yang satu di atas nih, Bu ya. Nanti kita selesaiin aja dulu ini, nggak apa-apa. Jadi kalau manusia itu melakukan jual beli dengan manusia lainnya ya, Bu ya. Contohnya ketika kita punya modal 10.000, kemudian kita belikan barang. Kemudian kita dapat keuntungan jadi 15.000. Itu untung apa rugi, Bu? Untung, tapi itu di dunia. Belum tentu untung di akhirat ya, Bu ya. Kemudian kalau kita punya modal 20.000, kemudian baliknya 10.000, itu rugi apa untung, Bu?
rugi. Nah, menurut kita di dunia itu rugi kalau berkurang. Nah, tapi menurut Allah orang rugi itu adalah al-hirmanu anil jannah waluku'u finnar. Menurut Imam Fahru Razi ya Bu ya, seorang ulama mengatakan bahwa ruginya yang di sini itu artinya seseorang tercegah masuk surga dan berhak untuk masuk neraka. Walaupun dia di dalam perniagaannya ketika di dunia dia dapat banyak, dapat sesuatu yang pokoknya menurut dia itu suatu keberuntungan gitu. Nah, tapi kalau itu tidak membuat dia masuk ke dalam surga, malah dia masuk ke dalam neraka, maka itu adalah suatu kerugian. Ada orang yang itunya ibu mati apa MCB-nya itu belum dinaikin di kamar sini belum dinaikin sama-sama dari semalam. Iya. Nah itu kerugian ya Bu ya. Jadi manusia itu rugi kalau di dunia, untung kalau dia dapat keuntungan. Tapi kalau menurut di dunia kalau kita tidak sesuai dengan modal malah kurang dari modal, maka baru itu namanya kerugian. Tapi bagi Allah bukan seperti itu kerugian itu. Artinya yang menghantarkan seseorang berbuat amal perbuatan tapi tidak menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Nah, manusia itu dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi kalau tidak menghantarkan ke surga itu kerugian gitu Bu. Nah, nanti akan disebutkan supaya tidak rugi itu bagaimana gitu ya Bu ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada orang-orang yang beramal soleh tetapi dia merugi. Bukan beramal soleh ya Bu ya, kalau bagi orang muslim itu beramal baik ya. Nah itu nanti penjelasannya adalah illalladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama beriman ya Bu ya, dilihat tafsir Al-Asrnya. Siapa orang yang tidak merugi itu? Illalladzina, kecuali, illa itu kecuali, alladzina orang-orang amanu yang beriman. Yang kedua wa amilus salihah, yang kedua dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling mendakwahi, saling mengingatkan, saling mengajak bil haq terhadap kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Itu bil namanya. Jadi orang yang tidak rugi itu kecuali orang yang rugi itu, dan yang artinya kecuali yang tidak rugi gitu ya Bu ya. Itu pertama beriman, kemudian yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling berdakwah, saling menasehati dalam amal ma'ruf nahi munkar, watawasau bis sober, dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi illalladzina amanu itu artinya amanu, perbuatan seseorang harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Jadi kalaupun ada orang banyak berbuat baiknya Bu, dia itu menurut kita soleh banget deh, baik banget, suka nolong, suka infak, bangun sekolahan, bangun jalan, tapi dia nggak beriman kepada Allah. Gimana itu? Nah, tidak bernilai. Kata Allah, faja'alnahu haba'am mansyura. Itu ada dalam Quran surat 25 ayat 23. Dia itu amal perbuatannya seperti debu yang ditiup angin, yang nempel di batu ditiup angin. Itu kalau amal soleh tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Terus nggak adil dong Allah? Adil Bu. Dapatnya di dunia begitu. Kalau tidak dilandasi
dengan keimanan. Jadi amal soleh harus dilandasi dengan keimanan. Wa tawasau bil haqqi, kita mengajak orang, berdakwah kepada orang, amal ma'ruf nahi munkar juga harus dilandasi dengan keimanan. Kemudian wa tawasau bis sober. Nah, di antara yang berarti ada 4 kan ya Bu ya? 1 iman, 2 amal soleh, 3 dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, yang keempat tawasau bis sober. Yang 3 tadi di awal harus diikat dengan yang keempat Bu, dengan kesabaran. Kenapa? Karena orang untuk mempertahankan keimanan harus bersabar Bu. Harus bersabar. Gimana sih ketika kita yakin kepada Allah ya, ketika kurang rizki, ketika ada orang yang menyakiti kita, bagaimana supaya saya yakin kepada Allah bahwa Allah yang maha adil ketika saya tidak bisa membalas perbuatan dia. Ya Allah, bagaimana saya yakin kepada Engkau ketika rizki saya berkurang. Itu butuh kesabaran kan. Jadi supaya tetap di jalan Allah, supaya tetap sholat walaupun rizkinya lagi surut, walaupun ditipu orang. Kan ada orang Bu, gara-gara ditipu orang uangnya, rumahnya digusur orang, pokoknya dizolimi sama orang menurut dia, akhirnya kagak mau ngaji lagi. Akhirnya kadang-kadang sholat pun males. Kenapa? Ya aku udah rajin sholat, udah rajin ngaji, udah ini, tapi ternyata diambil juga ini rezeki sama Allah. Nah berarti keyakinannya, keimanannya dia tidak sabar, maka harus dilandasi dengan kesabaran yang pertama tadi. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh Bu, itu harus sabar Bu. Ibu mau duduk di sini, berapa jam nih duduk di sini dengerin Bu Vila? Perlu kesabaran nggak? Dalam beramal soleh itu perlu kesabaran. Ibu sholat ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Makin husu makin lama karena makin diresapi, makin dimaknai. Itu sholat kan kesabaran. Belum lagi ada taraweh sekarang. Taraweh kipas anginnya mati, yang jadi imamnya lama, bacaannya panjang, gerakan ruku sujudnya lambat. Masya Allah, butuh kesabaran gak? Nah, itu beramal soleh itu butuh kesabaran. Kalau ingin sukses, kalau ingin enggak rugi. Masya Allah ya Bu ya. Jadi beramal soleh, ibu mau infak nih masukin. Pura tidur, apa? Semangat tidur. Lagi perjuangan, butuh kesabaran untuk terus memperjuangkannya. Bu Alis udah diodorin aja tuh, Bu absen. Itu butuh kesabaran Bu. Mau tabungan umroh butuh kesabaran, mau tabungan kurban butuh kesabaran. Si setan tuh goda Bu. Aduh, kalau ini udah dikumpulin dapat berapa ya? Dihitung kalau ini itu butuh diperjuangkan, dilawan. Butuh kesabaran, nanti juga sebetulnya akan sampai juga Bu kalau dilawan. Karena apa? Yang mengintai-ngintai, yang memberikan sihir-sihir, masukan-masukan itu kan setan ya, was-was ya. Ada, emang ibu doang, saya juga ada. Coba ya kalau dikumpulin ini, harus dilawan ini. Buktinya nggak berkurang kok, jalan terus ya Bu ya. Ya kayak ya. Iya, kita nabung nih Bu ini semampu kita gitu ya. Anak kita masih bisa makan, kita masih bisa bayar listrik, kita anak-anak masih sekolah, nggak berkurang Bu. Itu janji Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairum min. Barang siapa orang yang meninggalkan sesuatu, tadinya nabung buat sendiri, nggak ikut tabungan kurban, nggak ikut tabungan ini, nggak ikut tabungan itu, yang amal untuk Allah ya Bu ya. Yang tadinya mungkin sebelumnya nggak ngaji, terus kata Allah, nah kita berani mengeluarkan itu kan, meninggalkan hal-hal yang syahwat tadi, yang hawa nafsu tadi, pengennya numpuk, pengennya banyak, pengennya ini, ditinggalkan sama kita tuh.
Kata Allah, awwada Allah. Allah akan ganti dia dengan yang khairum min, dengan yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu yang selanjutnya apa yang harus kita sabari? Nah, ketika di kalimat di poin yang ketiga, supaya kita jadi orang yang beruntung, tidak merugi, wa tawasau bil haq, saling menasehati, saling mengajak, saling mengajarkan. Di sini saya, ibu-ibu yang bisa, ayo ibu ajarkan, ibu sudah bisa. Ibu ayo ajak tetangganya, ayo ajak orang tuanya, ayo ajak sepupunya, ayo ajak bibinya, uaknya dan sebagainya. Itu kan berarti watawasau bil haq, saling mengajak atau nasihati dengan yang baik orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita melakukan itu berarti kita golongan orang-orang yang beruntung, Bu, bukan golongan orang yang rugi. Tapi kalau kita udah punya ilmu, diem aja. Kalau ditanya tetangga mau kemana, Bu? Mau ke depan. Enggak bilang gini, saya mau ada taklim, mau ngaji. Ayo ikut yuk. Enggak ini, biarinlah saya doang. Kayaknya kalau diajak juga nggak mau deh. Nggak usah begitu, Bu. Jangan putus asa dulu. Kali aja dengan jalannya pintu kita, itu hidayah Allah datang kepada orang itu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau manusia itu enggak pengen rugi, mau kita jadi orang yang beruntung, harus memperjuangkan diri, bersabar untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Karena kenapa harus diajak, Bu? Karena orang tidak akan beriman kepada Allah. Maksudnya beriman ini mungkin dia muslim, Bu, tidak akan mengerti bagaimana berakhlak kepada makhluk dan berakhlak kepada Allah kalau dia nggak belajar. Nah, kenapa dia mau belajar? Karena kita yang ngajar, karena kita menasehati dia, karena kita membimbing dia. Mungkin kita nggak pandai menasehati orang, nggak pandai menjelaskan ke orang, tapi kita ngajak. Ayo, ini ada pengajian, mau di mana aja gitu, Bu, bukan hanya di sini gitu ya. Nah, ketika kita ngajak, disitulah kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Mengajak orang, Bu. Karena Allah begini, ketika orang kan tidak mungkin mengerti, orang tidak mungkin paham, orang tidak mungkin mengetahui kalau dia tidak mengerti sesuatu, tidak tahu sesuatu. Orang tidak akan bahagia, orang tidak akan mengenal dirinya, orang tidak akan makrifat kepada Allah kalau dia tidak belajar. Jadi caranya harus salah satu-satunya harus belajar. Makanya Rasulullah itu ketika datang merubah orang yang jahil itu dengan apa, Bu? Dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca orang tuh. Ya gimana mau baca, mau belajar, mau dengerin kalau nggak duduk di majelis ilmu. Nah, kalau sudah mengerti, sudah paham, itu akan merubah perilaku akhlak seseorang. Kalau sudah merubah dia yang tadinya hatinya penuh dengan kedengkian, dengan kebencian, dengan tamak, dengan rakus, dengan ria, iri, gitu. Banyak penyakit yang ada di hatinya. Tapi karena dia paham ilmunya, Bu, itu penyakit tuh minggat satu-satu. Gara-gara apa? Ilmu, belajar, mengerti. Tuh, kalau itu sudah minggat satu-satu, riaknya berkurang, sum'ahnya berkurang, sombongnya juga berkurang, nanti lama-lama akan menghilang. Disitulah hakikat manusia yang sesungguhnya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Bu, kalau orang punya penyakit hati di sini numpuk, yakin gak bakalan bahagia hidup. Udah punya ini banyak, namanya orang tamak ya, Bu ya, makin pengen lebih banyak lagi. Udah banyak orang mah di bawah punya segitu aja udah bahagia. Dia enggak, dikejar terus. Kapan bahagianya? Dia tidak merasa puas, Bu. Enggak bersyukur. Iya. Kalau orang
Padahal dia udah baik, udah bagus, teman-temannya baik, bagus, tapi karena punya rasa hasad dengan teman kita, punya rasa hasad nih, nggak suka orang lain itu punya nikmat. Bahagia nggak Bu begitu? Nggak bahagia Bu. Udah gitu belum lagi egoisnya itu Bu, kesinggung dikit, tidak sesuai pendapatnya dia, wah udah bergolak aja kolbunya. Nggak, dia pasti nggak bisa tidur, makannya nggak enak. Kalau ketemu orang was-was, pasti begitu tuh Bu. Kalau orang-orang yang punya penyakit hati. Nah, kalau orang mampu memiliki ilmu, nah ilmu untuk memerangi hawa nafsu tadi, maka orang itu yakin akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan dia mengenal Allah Bu. Dia mengenal dirinya, mengenal Allah. Itu kita tuh punya tugas semuanya, berarti bagaimana supaya orang lain juga seperti ini. Orang yang sayang dengan orang lain, dia akan menyatakan bahwa orang lain itu juga harus seperti diri kita. Kenapa saya memperjuangkan jalan dakwah ini Bu? Mati-matian gitu istilahnya. Belum mati-matian sih. Maksudnya berusaha berjuang keras ya. Karena saya merasa ketika kita mengenal siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana melawan hawa nafsu itu, Masya Allah Bu, di situ ada suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya nggak mau kebahagiaan itu buat diri saya sendiri gitu. Berbagi dengan orang lain. Kadang-kadang ada tetangga nih, kalau saya berangkat ngaji gitu kan, duduk mereka pinggir jalan, ayo ngaji gitu kan, karena aku ngeliat mereka kasihan karena udah berumur lanjut tapi belum tahu apa-apa gitu, ayo ngaji. Terus kadang mereka, iya sih pengen ngaji, ngeliat kamu kayaknya senang banget, makanya biar seneng ayo ngaji, saya bilang gitu, tapi tetap nggak mau. Saya itu bukan urusan kita. Dia tapi nggak dia lihat mau. saya seneng katanya, Iya. kayak bahagia, kata dia banyak duit gitu. Ada duit kayak Dia nggak mau itu bukan ranahnya kita. Ranahnya kita hanya watawasau bil haqqi. Jadi artinya apa Bu? terus ya. Iya, ajak aja terus. Ajak terus, mungkin pada suatu saat titik hidayah itu, air hujan itu. Tapi kalau kita, dia mah kalau diajak pasti nggak mau, udah. Nah, udah susah itu. Kalau kita terus-terusan mengajak orang, tidak ada rasa jemu, tidak ada rasa capek, iya, lelah gitu, tidak ada. Allah menilai itu apa yang kita sudah lakukan. Ini orang ini benar-benar cinta kepada makhluk aku. Jadi tujuannya emang karena kita cinta sama dia. Kalau segala sesuatu lahir dari cinta kita, maka Allah akan datang menghampiri kita juga dengan cinta. Bukan karena makhluk kita ngajak dia, Bu ya, tapi karena Allah, karena cinta. Makanya kita mencinta karena Allah dan kita membenci juga karena Allah. Ibu, saya itu tadi ya baru lihat ada YouTube-nya yang bisa menyembuhkan patah tulang, stroke. Itu apa Bu konsep dia? Konsep saya adalah mencintai makhluk Allah. Konsep dia, siapapun yang berobat kepada dia dasarnya adalah cinta, karena cinta dia dengan makhlukku. Terus saya bilang gini, bukan hanya zaman sekarang Allah menghadirkan orang seperti ini. Kita lihat para nabi zaman dulu seperti Nabi Isa ya, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang sopak, penyakit kulit yang itulah, yang berwarna-warni itu kulitnya, kusta. Dan bisa, yang lebih hebat lagi, ini Nabi ya, bisa menyambungkan burung yang sudah direncah lah gitu jadi hidup kembali. Kenapa? Karena
Nabi Isa itu emang dari kecil sudah memiliki namanya jiwa Ruhul Kudus. Kalau orang sudah bisa memiliki jiwa Ruhul Kudus, ruh itu kan sesuatu yang hidup, kudus yang suci. Sesuatu yang keluar dari orang tersebut itu akan menghidupkan orang-orang di sekelilingnya. Kalau dia punya kodrat dirinya jadi seorang dokter, maka pengobatannya akan ampuh. Kalau dia seorang guru, maka pengajarannya akan sangat dimudah, dimengerti, disenangi, dipahami oleh murid-muridnya. Kalau dia menyampaikan sesuatu, itu akan sangat menyentuh. Kenapa? Karena lahir dari Ruhul Kudus. Kenapa itu lahir dari ruh yang suci? Jadi jangan lihat penampilan luarnya, Bu. Dia itu dasarnya adalah dengan kasih sayang. Datang dari Allah, kemurnian jiwa. Kebetulan juga dia orang Islam ya. Kita bangga ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan dia panjang umur, keikhlasan yang istiqomah, bisa membantu orang-orang banyak. Karena ini, Bu, anak saya berobat di tempat lain, kalau sekali pijit aja teriaknya kayak apa? Ini cuma sekali diurut, 2 kali, 3 kali langsung, Masya Allah, beres semua. Bu lihat YouTube? Belum, saya baru lihat tuh tadi. Karena lihat di TV kemarin, saya penasaran, kok bisa itu tulang yang bengkok-bengkok tuh langsung begini gitu. Terus perempuan, saya lihat sejarahnya dari mulai Nabi Isa, Nabi Ibrahim juga kan bisa menyambungkan burung-burung gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa dengan kejernihan kalbu itu, dengan permohonan yang kuat kepada Allah, maka itu akan bisa menyelesaikan persoalan hidup seseorang, membantu hidup seseorang. Jadi dia keluar, Bu, buah dirinya itu keluar itu orang. Jadi kalau emang orang itu buah dirinya sudah keluar, Bu, itu akan produktif, akan bagus, akan hebat gitu. Nah, melihat dan kalau orang yang seperti ini biasanya, kata para ulama tasawuf ya, kalau orang yang sudah mengenal diri dan jiwanya itu bersih, kalau dia punya ilmu, dia nggak jual ilmunya. Buat dia nggak dijual. Kalau ilmu kesehatan dia nggak dijual. Kalau ilmu alternatif juga nggak dijual. Kalau ilmu agama juga nggak dijual. Jadi dia benar-benar murni karena Allah. Ibu ada daerah mana ya, Bu? Ya, ada seorang dokter. Udah profesor itu dokter, Bu. Siapapun yang berobat ke rumahnya gratis. Ada, Bu, pernah saya lihat di YouTube juga, karena orang Sulawesi apa orang Kalimantan juga ya, Bu ya. Nah, tapi anak-anaknya sukses semua. Orang kan bertanya ke dia, dari mana uangnya? Kata dia, pintu rezeki Allah itu luas. Di sini saya tidak dapat, tetapi sekali saya dipanggil ke Singapura, ke Australia, di situ saya dikasih gede. Nah, disitulah saya bisa nyekolahin anak saya. Saya dipanggil ke Jakarta untuk nyembuhin orang. Itu ngasihnya nggak main-main, Bu, ratusan juta kan? Mungkin dengan biaya pesawat dan sebagainya. Jadi saya dapat pintu dari pintu rizki yang lain yang Allah hadirkan buat saya. Memang luar biasa itu keimanannya. Keluar buah dari dirinya itu. Dia nggak jual ilmunya, tapi harta datang sendiri. Seperti itu. Nah, ketika kita di dalam watawasau bil haq, saling mengingatkan di dalam berdakwah, harus saling mengingatkan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita dalam berkomunitas juga dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, itu akan melahirkan suatu keharmonisan indah gitu dalam
dalam persaudaraan, dalam perkumpulan itu. Nyaman gitu Bu, enak, tidak ada kejanggalan gitu. Mau duduk di sebelah sini, nah, saya mau di sebelah sana. Mau duduk sebelah sini, oh masih ada pergolakan dalam jiwa. Itu belum nyaman, belum bersih kalau kita. Cari komunitas, ya biasanya begitu. Kelompok gitu ya. Selepel dengan dia. Nah itu tadi ya Bu ya. Jadi watawasau bil haqqi harus dilandasi dengan kesabaran. Ibu duduk di sini sabar. Ibu ngajak orang juga harus sabar. Yakin Bu, kalau orang nggak sabar, nggak jadi, nggak bakalan dapat keberuntungan menjadi orang yang mengajak di dalam kebaikan. Nggak bakalan Bu bisa Bu berdakwah. Kenapa? Nggak sabar. Kemarin aku ngajak dia malah diomel-omelin. Kemarin ngajak dia malah nyindir. Ya udah sana surga masing-masing kan gitu ya. Nah berarti dia nggak sabar. Udah diomelin gitu besok ya ngajak lagi. Gimana caranya bikin strategi? Sabar tapi tetap Bu ya. Ya, begini Bu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah seperti bangunan. Bangunan itu kata Rasulullah tidak akan terbangun kecuali di dalam suatu komunitas, kelompok. Tidak akan terbangun. Manusia tidak akan sempurna kalau dia menyendiri. Itu satu Bu. Itu yang suka disalahgunakan sama orang. Ngaji di rumah juga bisa, lihat YouTube bisa, di TV bisa. Saya setel TV Mesir, Arab dan sebagainya. Kemudian kalau infak juga saya bisa. Saya ngasihin ke tetangga kiri kanan. Saya ngasih ke masjid nih Pak. Bisa nggak Bu? Bisa. Tapi kata Nabi apa? Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Dia harus mengokohkan antara satu tiang dengan tiang yang lain kecuali dengan keberjamahan. Kecuali dengan keberjamahan. Keberjamahan itu ada tempatnya, yaitu kalau nggak di masjid, di musola, di tempat pendidikan, sekolah, bukan di rumah. Keberjamahan itu Bu, itu. Jadi kalau ada orang di rumah juga bisa ngaji. Emang bisa berjamaah di rumah? Kecuali rumahnya besar, dijadiin aula, dipanggil orang-orang sekampung buat di situ. Nggak masalah, ini enggak, dia ngaji sendiri, pahami sendiri, salah sendiri, nyasar sendiri. Benar Bu. Nyasar sendiri, pahami sendiri. Kan begitu kalau sendiri. Justru kemuliaan itu adanya di dalam keberjamahan, kebersamaan. Ibu teman kita sakit, kemudian kita ditengok bareng-bareng karena berjamaah. Dia sakit karena nggak berjamaah, nggak ada yang tahu kan. Sedangkan kemuliaan itu Allah ada di orang sakit. Ketika kita tahu sahabat kita itu sakit, maka kita akan mendapatkan kemuliaan Allah karena emang berjamaah. Tahu kenapa si Anu nggak datang? Oh Bu Vila, si Anu lagi dirawat. Oh Bu Vila, si Anu lagi kena musibah. Kan jadi tahu karena ada keberjamahan. Banyak Bu, keberjamahan itu seperti puzzle yang dipasang di setiap arah-arah yang harus diisi. Nah kalau dia sendiri, ada nggak Bu puzzle sendiri? Nggak ada, puzzle sendiri nyentrum gitu. Bukan puzzle namanya. Bukan puzzle. Nggak ada namanya kemuliaan kalau orang itu menyendiri. Nggak ada. Dia harus bersosialisasi, berjamaah. Maka kalau berjamaah akan menjadi satu bangunan yang indah. Nah itu. Dan kalau orang sendiri itu
Itu Bu, kelemahan orang sendiri mudah dikuasai oleh syaitan. Itu Bu, kalau sendiri mudah dikuasai oleh syaitan. Ibarat kalau ada sepasukan kambing, ya Bu ya, ini sepasukan kambing, setannya itu ibaratnya serigala. Contohnya ini Bu, analogi aja, kambingnya adalah manusia. Itu selama kambing itu dia bergerumul, dia berjamaah, tidak memisahkan diri, maka si serigala tidak berani untuk menyerang. Tapi ketika ada kambing merasa, aduh gerah nih bareng-bareng mulu nih, nah pengennya menyendiri, pengennya minum sepuas-puasnya di sebelah sini. Kalau makan juga pengen puas, kalau bareng-bareng melulu, dia buru-buru sih serigala langsung masuk menyergap dia. Begitulah analogi manusia Bu. Kalau sendiri, ngaji sendiri, baca sendiri, dipahami sendiri, nyasar sendiri. Tidak berjamaah itu begitu. Dan pertolongan Allah itu ada di keberjamaahan, itu lebih kuat, lebih kokoh. Ibaratnya begini Bu, kenapa ketika kita sholat tasbih, ya Allah, mungkin kita ini banyak dosa, mungkin kita belum diampuni oleh Allah, tapi mungkin ada sahabat kita salah satu yang doanya ikhlas karena Allah, hatinya bersih kepada Allah, dia diterima oleh Allah. Maka yang 33 yang lainnya yang kotor, masih kotor, belum diterima oleh Allah, semuanya akan diambil oleh Allah, akan diampuni Bu oleh Allah, gara-gara satu orang itu. Dianalogikan oleh Rasulullah, seandainya ada buah Bu, kita beli buah satu. Kalau kita beli buah satu, kita perhatiin cacatnya di sebelah mana, kan ketahuan kalau beli satu ya Bu ya, bagus atau cacat gitu. Nggak jadi nih. Tapi kalau kita buah sekilo nih, contohnya beli sekilo, digoreng gitu ya, oh ini bagus nih kayaknya, udah dibawa semua. Padahal di situ ada yang cacat salah satu atau dua buah tersebut. Tetapi dia tertutupi oleh yang lainnya yang baik-baik tadi. Begitulah kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri, cacatnya juga akan kelihatan, dilihat oleh Allah, dipreteli banget gitu. Tapi kalau berjamaah insya Allah enggak. Nah, itulah manfaatnya kita harus berjamaah. Kita lanjut, watawasau bisabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Dalam kesabaran. Jadi kenapa harus diingatkan dalam kesabaran? Ketika kita beriman harus dengan sabar, amal soleh harus dengan sabar, berdakwah ngajak harus dengan sabar. Ketika kita sudah bersabar, kata para ulama, itu kesabaran itu harus diikat dengan kesabaran yang selanjutnya. Kenapa? Karena kalau orang udah sukses nih, imannya udah bagus, amal solehnya udah bagus, sudah hebat, kemudian berdakwahnya, ngajak orangnya bagus, sukses dan sebagainya. Di situ ketika sukses kan, kenapa dia sukses? Karena sabar tadi. Tetapi ketika setelah dia sukses harus dijaga, harus diikat dengan kesabaran juga. Karena kalau sudah sukses, sudah berhasil, ujiannya nanti beda lagi. Masih ada ujiannya Bu. Kenapa? Wah, saya paling hebat. Udah ngajak dia, alhamdulillah jadi ngaji ke sini, alhamdulillah jadi rame, alhamdulillah kasih ini. Tapi di sininya ada ujub. Nah, untuk melawan ujub tadi, takabur tadi, ria, mungkin pengen dilihat sama teman-temannya yang lain yang gak ngaji. Tuh di anubala mah, tuh di ini mah, tuh. Kita harus punya tameng namanya sabar. Sabar dari apa? Melawan rasa penyakit. Kadang-kadang saya ngeliat, ya Allah, saya khawatir, takut dengan diri kita sendiri, ya, dengan saya sendiri gitu.
Kadang-kadang ada sanjungan, ada pujian dan sebagainya. Nah itu kan butuh kesabaran Bu untuk menjaganya. Jadi dari kesabaran yang satu dijaga dengan selanjutnya, terus dijaga sampai kapan Bu Vila? Tanpa ada batasnya sampai ajal menjemput kita masanya. Nah Ibu tadi ada yang ketinggalan ya Bu ya. Jadi pemahaman al-asr tadi itu yang pertama ya Bu ya. Masa waktu. Waktu itu lebih mulia daripada sumpah-sumpah Allah yang lain. Yang kedua, pemahamannya al-asr itu adalah waktu asar. Waktu asar Bu. Waktu asar itu sholat asar. Di dalam Al-Quran kan diabadikan ya Bu ya. Hafizu alas sholawati wassolatil wusta. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Wassolatil wusta, dan sholat di wusta, pertengahan. Sholat di pertengahan apa Bu? Asar. Kan pagi sampai sore. Dari sore sampai pagi lagi, berarti asar. Satu hari itu dibagi dua contohnya Bu. Nah sorenya ini kan berarti al-wusta. Sholat asar. Kenapa sholat asar itu harus dijaga? Di antara waktu-waktu yang paling baik, di antara sholat-sholat yang paling hebat, yang paling mulia adalah sholat asar. Kan jadi sholat itu ada zuhur, ada subuh, ada isya, ada asar ya Bu ya. Dan sholat yang paling hebat, paling mulia adalah sholat asar. Kenapa? Ini penafsiran para ulama ya Bu ya. Ada hadis Rasulullah. Ada seorang perempuan teriak-teriak di jalan. Dia cari-cari di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Terus Rasulullah mendengarnya, kebetulan Rasulullah lewat. Ada apa hai fulanah gitu kata Rasulullah. Kamu mencari-cari saya. Ya Rasulullah, suamiku itu ada di luar daerah. Dia belum pulang. Sudah lama. Dan aku berzina dengan laki-laki lain. Setelah berzina aku melahirkan. Setelah melahirkan, aku bunuh bayi itu. Dimasukkan ke dalam baskom. Yang di baskom itu aku isi dengan cuka. Kemudian matilah bayi itu. Dan cukanya aku jual ke pasar. Ya Rasulullah, adakah Allah menerima tobatku? Kata Rasulullah, oh begitu. Kalau Rasulullah beda dengan Nabi lain ya Bu ya. Kalau Nabi Musa bilang apa? Kan ada di zaman Nabi Musa juga Bu, hamil dibunuh anaknya. Kata Nabi Musa, gak ada tobat. Kamu tuh udah terlalu itu mah. Mana ada ibu bunuh anaknya, udah gitu hamil luar nikah. Terus ditegur sama Allah. Hai Musa, kau tidak boleh begitu. Dia mau bertobat. Dicarilah sama Nabi Musa ketemu, kemudian diterima tobatnya. Tuh, kalau Nabi lain Bu, Nabi Ibrahim, pernah dengar Bu? Ada orang udah 70 tahun, walaupun gak beriman tetap makan. Masih ingat gak Bu? Iya, cerita kemarin. Tetap makan. Satu hari Allah gak kasih makan. Mungkin di tempat ini dia gak ada yang ngasih makan. Mau jual ini nggak laku, apa aja pokoknya sehari dia nggak makan. Dia datang kepada Nabi Ibrahim. Kita ingin membandingkan bagaimana akhlaknya Rasulullah ya Bu ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku mau kasih makan kamu kalau kamu beriman. Dia nggak mau beriman, orang belum dapat hidayah dari Allah ya Bu ya. Apaan? Oh, dia malah menghujat nama Tuhannya Ibrahim gitu. Kata Nabi Ibrahim, ya udah cari sana makanan. Aku mau ngasih makan kalau kamu beriman kepada Allah gitu ya. Ditegur sama Allah. Hai Ibrahim, 70 tahun aku ngasih makan dia. Aku tidak pernah memaksa dia beriman kepada aku. Kamu sehari aja aku suruh kasih dia minta makan, syaratnya udah A, B, C, D gitu ya.
Terus akhirnya dicari sama Nabi Ibrahim, dikasih makan. Tapi kalau Rasulullah, ketika si perempuan ini ingin bertobat, yang dibunuh anaknya di dalam baskom yang diisi cuka-cukanya dijual ke pasar, kata Rasulullah, Allah menerima tobat orang yang mau bertobat. Tapi kalau zina harus dirajam dulu sampai mati. Kenapa? Karena dia sudah bersuami. Kenapa? Kalau yang sudah bersuami harus dirajam sampai mati. Karena dia sudah merasakan nikmatnya itu, gitu. Tapi kalau yang belum bersuami kan mungkin masih meraba-raba mencari-cari ya, seperti apa sih enaknya gitu. Maka dia hanya dirajam sebanyak 80 kali. Setelah itu diasingkan aja gitu sementara. Nah, supaya bertobat. Nah, itu. Apa yang terjadi, Bu? Kata Nabi, kata Nabi tadi orang ini harus dirajam, tapi untuk dosa membunuhnya dan menjual cukanya itu diserahkan kepada Allah nanti di yaumil kiamah. Apakah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam terlebih dahulu atau diampuni? Ya kan gitu kalau orang bertaubat. Apa kata Nabi, Bu? Ini intinya dari Al-Asr ini. Kata Nabi, aku menyangka kata Nabi, bahwa dia meninggalkan sholat asar. Tuh, Bu. Berarti sholat asar itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Kalau dia meninggalkan sholat asar, dia berani untuk melakukan maksiat seperti ini. Tapi kalau orang itu tidak berani meninggalkan sholat asar, mungkin masih sholat yang lain masih bisa aja. Karena Nabi mengatakan di situ, aku menyangka dia berbuat dosa besar ini karena meninggalkan sholat asar. Hati-hati kita dengan anak-anak kita ya, Bu ya. Berjuang, berusaha supaya anak-anak itu menjaga 5 waktu sholatnya, dan khususnya di sholat asar. Maka kita perbaiki sholat kita, Bu, di awal waktu ya, kalau asar lebih diperjuangkan lagi. Karena sholat itu kan ketika kita sholat ada pancaran dalam kolbu, dari kolbu ini akan memancar ke setiap anggota relung tubuh, anggota-anggota badan kita. Dan di antara pancaran yang paling kuat di antara 5 waktu sholat itu adalah sholat asar. Berarti begitu kan? Nah, sekian, alhamdulillah untuk tafsirnya di surat Al-Asr ini, semoga bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semua, dan Allah ridho dengan pertemuan kita pagi hari ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.